Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 421 Moutai Original. Wirnando Wang tampaknya sangat tidak puas dengan Thomas Kin, namun Wiri Wang malah merasa sangat puas. Setelah sampai di rumah, Evisu memasak semeja penuh karena takut Thomas Kin merasa pelayanannya kurang baik. "Thomas, kondisi keluarga kami kurang baik, kamu jangan merasa jijik ya, silahkan duduk." Thomas Kin tersenyum, "Bibi, jangan berkata seperti itu. Bagaimana mungkin aku akan merasa jijik, biarkan aku membantumu memotong kayu." Setelah itu, Thomas Kin pergi ke halaman dan mengambil kapak untuk membantu memotong kayu. Meskipun dia terlahir sebagai seorang tuan muda, tetapi dia sudah meninggalkan keluarga besarnya selama 10 tahun. Dia selalu hidup berpindah-pindah dan bisa melakukan semua pekerjaan kasar. Sebelum bertemu dengan guru, Thomas Kin sering kelaparan, bekerja untuk orang lain dan menjadi kuli. Dia sudah mengalami ini sejak usianya masih muda. Setelah tiba di gunung, dia benar-benar mandiri dan dia juga menjaga kehidupan sehari-hari guru. Bagi Thomas Kin, tugas harian para petani ini sangat mudah untuk dilakukan. Melihat Thomas Kin memotong kayu bakar dengan rapi di halaman, Evisu tersenyum dan diam-diam menatap Wiri Wang, keduanya saling mengedipkan mata. Wiri Wang pun diam-diam mengacungkan jempol, dia sangat puas dengan calon menantu prianya ini. Angelin Wang tentu saja melihat tindakan ini dengan pipinya yang memerah, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Memotong kayu dan menyalakan api untuk memasak, dengan bantuan dari Thomas Kin, sekeluarga yang beranggotakan 4 orang akhirnya duduk di halaman dan makan bersama. Pemandangan pedesaan memang sangat unik, duduk di halaman saja bisa terasa sangat nyaman. "Thomas, bisakah kamu minum arak? Bagaimana jika kita minum bersama?" "Baiklah, kebetulan aku ada membawa arak, aku akan mengambilnya." Thomas Kin mengeluarkan 2 botol Moutai dari bagasi. Wiri Wang melihatnya dan langsung terkejut. "Oh, ini adalah Moutai spesial, Thomas. Arak ini terlalu mahal, bukankah akan sangat disayangkan jika arak semahal ini diminum oleh kita berdua? Besok adalah ulang tahun pamanmu, bagaimana jika kita berikan ini sebagai hadiah ulang tahunnya?" "Sangat disayangkan. Paman Wang, kamu tidak perlu khawatir, masih ada 1 kotak di dalam mobilku. Besok aku akan mengeluarkan 2 botol lagi." "Kalau begitu, baiklah." Ketika melihat Moutai, Wiri Wang merasa sedikit tergiur, dia dengan cepat membukanya. Begitu tutupnya dibuka, aroma arak tersebut segera menyebar. Dengan meja yang penuh dengan piring, semua orang seolah-olah telah terhipnotis oleh aroma arak ini. Bahkan Evisu dan Angelin Wang saja juga merasa arak ini sangat wangi. "Wiri, arak apa ini? Kenapa bisa begitu wangi?" Evisu biasanya tidak minum arak, dia bahkan tidak suka mencium aroma arak, tetapi dia tidak menyangka dia dapat mencium aroma yang wangi dari arak ini. Wiri Wang melirik botol araknya dan tercengang sejenak, tiba-tiba matanya berbinar, seolah-olah kepikiran sesuatu. "Thomas, arak ini, apakah Moutai original?" Thomas Kin terkejut, aku juga tidak tahu, orang lain yang memberikan arak ini kepadaku." Thomas Kin benar-benar tidak tahu banyak tentang arak, dia bukanlah orang yang sangat menyukai arak, dia hanya meminum arak milik guru pada saat dia berada di atas gunung. Guru adalah seorang dokter terkenal di dunia dan arak yang diberikan orang lain kepadanya tentu saja adalah arak yang asli, jadi Thomas Kin bisa mencicipi beberapa teguk. Wiri Wang semakin lama semakin merasa dugaannya benar, dia menyesap arak dari gelasnya, seluruh rongga hidung dan otaknya penuh dengan aroma arak yang terasa menyegarkan dan nyaman. Arak yang enak.
Ini pasti Moutai original. Moutai original adalah arak yang dibuat dari biji-bijian dan Moutai yang diperjualbelikan semuanya dibuat dengan sari buah-buahan yang di-blender. Karena permintaan pasar terlalu besar sekarang. Jika semuanya menggunakan sari buah-buahan, maka pabrik Moutai tidak dapat memproduksi banyak arak dalam setahun, jadi arak yang diperjualbelikan kebanyakan di-blender dan sari buah-buahan diubah menjadi arak spesial. Hanya orang dengan status yang sangat tinggi baru bisa membeli arak semacam ini dan harganya tentu saja sangat mahal. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 422 Tidur Bersama. Ketika Evie Su melihat ini, dia segera menyodorkan gelasnya, aku ingin mencobanya. Angelin Wang, aku juga. Sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang makan dan minum bersama. Mereka terlihat sangat menikmati suasana ini. Selama mereka mengobrol, kedua orang tua itu sudah sedikit mengenal Thomas Kin. Setelah mengetahui tentang pengalaman hidup Thomas Kin, mereka merasa sangat simpatik padanya. Tetapi mereka juga mengetahui bahwa Thomas Kin tidak memiliki pacar pada saat ini dan kekhawatiran mereka sebelumnya telah hilang. Semua orang terlihat sangat senang. Malam itu, Wiri Wang diam-diam bertanya pada Evie Su setelah selesai makan. Bagaimana kita akan tidur di malam hari? Rumah Angelin Wang adalah rumah pedesaan yang hanya memiliki 1 tingkat dengan 2 kamar di sebelah timur dan barat. Evie Su memelototinya, tentu saja Angelin tidur bersama dengan Thomas. Awalnya Evie Su seharusnya tidur sekamar dengan Angelin Wang, lalu Wiri Wang tidur sekamar dengan Thomas Kin. Namun, kedua orang ini sangat puas dengan Thomas Kin setelah makan bersama, lalu ditambah dengan minum anggur, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan mereka tidur bersama. Ketika Wiri Wang mendengar ini, dia juga tidak keberatan, karena istrinya telah berbicara seperti ini. Kedua orang itu langsung masuk ke kamar di sebelah barat dan menutup pintu. Setelah Angelin Wang mencuci piring, dia menemukan bahwa kamar ibunya telah terkunci, lalu pipinya segera memerah, dia mengerti apa artinya. Angelin Wang merasa sedikit canggung. Dia dan Thomas Kin bukanlah pacar sungguhan, walaupun mereka memiliki kesan yang baik antar satu sama lain, tetapi masih ada lapisan yang tipis di antara mereka. Selain itu, hubungan antar mereka berdua juga masih belum berkembang sampai seperti ini. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Kak Thomas, kamu istirahatlah terlebih dahulu. Angelin Wang menunduk, suaranya sangat kecil. Baik. Thomas Kin masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas tempat tidur yang di bawahnya ada pemanas. Tempat tidur pemanas di pedesaan terasa sangat berbeda, Thomas Kin sangat menyukainya. Angelin Wang memasuki kamar sambil membawa seember air panas dan menutup pintu. Dia mencelupkan handuk ke dalam air, lalu mulai menyeka wajah Thomas Kin. Kak Thomas, aku akan membantumu mencuci mukamu. Thomas Kin merasa sedikit malu, aku saja yang melakukannya. Tidak apa-apa, jika ayahku minum terlalu banyak, ibuku selalu melakukan hal seperti ini. Setelah berbicara, Angelin Wang menundukkan kepalanya, wajahnya semakin memerah. Thomas Kin duduk, membiarkan Angelin Wang menyeka wajahnya. Setelah menyeka dengan hati-hati, Angelin Wang melepas sepatu dan kaus kaki Thomas Kin. Kak Thomas, aku akan membasuh kakimu. Tanpa menunggu jawaban Thomas Kin, Angelin Wang langsung menekan kaki Thomas Kin ke dalam air dan membasuhnya dengan air hangat. Meskipun Angelin Wang lahir di pedesaan, orang tuanya juga memanjakannya ketika dia masih kecil. Dia tidak melakukan banyak pekerjaan berat, sehingga tangannya terasa sangat halus. Angelin Wang sangat teliti, cantik dan bisa menjaga orang lain. Jika menikahi wanita ini, maka dirinya pasti akan sangat bahagia. Thomas Kin tiba-tiba meraih tangan Angelin Wang, menariknya untuk berdiri dengan kedua tangannya, lalu membawanya ke dalam pelukannya. Kedua lengannya memeluk pinggang ramping Angelin Wang. Mereka saling berhadapan,
hidung mereka saling bersentuhan, wajah mereka hampir menempel. Angelin Wang terkejut, napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Kak Thomas. Thomas Qin berkata, aku akan membasuhnya untukmu. Setelah itu, Thomas Qin membalikkan badan dan meletakkan Angelin Wang di atas tempat tidur pemanas, lalu melepas sepatu dan kaus kakinya. Angelin Wang sedikit berusaha untuk melepaskan kakinya dari tangannya, tetapi itu hanya tindakan simbolis. Kaki Angelin Wang sangat indah, dengan kulit yang putih dan halus, kakinya terlihat seperti batu giok yang indah di tangannya. Thomas Qin membasuh kakinya dengan air panas, lalu mereka berdua duduk di atas pemanas, suasana di sekitar mereka sedikit romantis. Angelin Wang memegang bantal di lengannya, lalu bersandar ke dinding dan berkata, Kak Thomas, tidurlah terlebih dahulu, aku tidak terlalu mengantuk. Pada saat berbicara, Angelin Wang juga menguap. Bersambung.